Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan SMB Masanoi yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dengan izinnya kita dapat beribadah lagi pada pagi hari ini, sekalipun ibadah online. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita meneruskan ibadah kita pada hari ini, mari ajak kita sama-sama berdoa untuk mendoakan beberapa perkara doa yang telah disediakan. Perkara doa yang pertama, kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Kita mohon supaya Tuhan sentiasa melindungi, dan kita mohon supaya iman percaya tidak akan goyah, sentiasa teguh dimanapun berada. Bahan doa yang kedua, kita berdoa untuk jemaat-jemaat dan setiap pemimpin. Kita berdoa untuk jemaat supaya sentiasa taat, sentiasa takut akan Tuhan dimanapun berada. Dan bagi pemimpin, biarlah melakukan setiap pekerjaan atau tugas yang telah dipertanggungjawabkan, dan biarlah setia, biarlah bertanggung jawab dan setiap apa yang dilakukan terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Bahan doa yang ketiga, kita berdoa untuk orang sakit, apakah dia sakit rohani ataupun sakit jasmani. Kita berdoa supaya mereka sentiasa dikuatkan dan sentiasa mencari wajah Tuhan, supaya sentiasa mendapat perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bahan doa yang keempat, kita berdoa untuk orang yang hilang punca pendapatan ataupun pencarian. Biarlah kita bantu mereka di dalam doa supaya mereka terus mencari wajah Tuhan, mereka terus datang kepada Tuhan, supaya sentiasa di dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan akan memberi hikmat bagi mereka bagaimana cara untuk memulihkan kehidupan supaya lebih teguh dan lebih berharap kepada Tuhan. Bahan doa yang kelima, berdoa untuk uang kantung kolektor. Kita berdoa agar setiap anak-anak yang memberi, biarlah memberi dengan sukacita dan damai sejahtera dalam hati, supaya setiap apa yang dilakukan menyenangkan hati Tuhan. Bahan doa yang keenam, kita berdoa untuk kelangsungan ibadah secara alam maya hari ini. Biarlah semuanya berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Setiap alat elektronik yang digunakan di rumah maupun di mana-mana pun berada, biarlah semuanya berfungsi dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah online ini dalam keadaan yang baik dan diberkati lewat dengan firman Tuhan yang akan didengar ataupun yang akan kita dengar bersama. Baiklah, sebelum kita mendoakan perkara-perkara doa tersebut, mari saya ajak kita melihat di dalam firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita mendoakan perkara doa ini. Yang saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 28. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 28. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Sekali lagi saya bacakan ayat firman Tuhan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa.
Segala hormat dan puji syukur ya Tuhan kami kembalikan kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Yesus Kristus atas firman yang kami telah baca bersama sebentar tadi ya Tuhan, sebagai dasar dalam perkara doa yang kami akan panjatkan kepadamu. Tuhan, Engkau dengarkan doa kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing ya Bapa. Biarlah Tuhan dimanapun keluarga kami berada, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, dan Tuhanlah yang memimpin langkah mereka, langkah keluarga kami ya Tuhan, langkah kami sendiri juga ya Bapa. Tuhan, naungi kami sentiasa dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami memohon perlindungan daripada Engkau. Kami memohon supaya Engkau terus-menerus menaungi keluarga kami ya Tuhan, supaya sentiasa teguh iman percaya kami dalam apa juga yang kami hadapi ya Bapa. Biarlah kami sentiasa mencari Engkau ya Tuhan, untuk memohon kekuatan daripada Engkau, karena kami percaya Engkaulah batu karang yang teguh bagi keluarga kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat dan pemimpin ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus, biarlah Bapa di sorga sentiasa memberi hikmat bagi kami, bagi anak-anak ya Tuhan Yesus Kristus, yang sentiasa setia datang kepadamu ya Bapa, memohon pertolongan perlindungan daripada Engkau ya Tuhan. Kami mohon jemaat-jemaat ya Tuhan Yesus Kristus yang berada di Masanoi atau dimanapun mereka berada, Tuhan sertai lindungi semuanya ya Bapa. Kami mohon ya Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap anak-anak-Mu ya Tuhan setia untuk melakukan firman-Mu, dan sentiasa takut akan Engkau, supaya tidak melakukan perkara yang tidak Engkau ingini ya Tuhan. Dan biarlah bertanggung jawab ya Tuhan, untuk diri sendiri, untuk orang lain juga ya Tuhan Yesus Kristus, untuk kebaikan bersama, untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi orang sakit ya Tuhan, dimanapun mereka berada, yang sakit rohani ya Tuhan, kami mohon jamah hati mereka ya Bapa. Pulihkan mereka ya Tuhan, kembalikan kasih yang semula ya Bapa, untuk mengembalikan iman percaya ataupun kekuatan dalam kehidupan mereka ya Tuhan, supaya kebangkitan rohani ataupun kekuatan dalam kehidupan mereka hanya daripada Engkau sahaja ya Tuhan. Hanya Engkaulah yang memberi kekuatan, Engkaulah sumber segala sesuatu ya Tuhan. Kuasa-Mu tiada teranya ya Bapa bagi orang-orang yang sakit rohani ya Tuhan. Kami mohonnya Bapa di sorga, begitu juga dengan sakit jasmani ya Tuhan, dimanapun mereka berada, yang berada di rumah, yang berada di hospital ya Tuhan, kalipun nama mereka kami tidak sebut ya Tuhan satu persatu, namun Tuhan Engkau lebih mengenal mereka ya Bapa. Jamah mereka ya Tuhan saat ini ya Tuhan, di mana yang mereka rasakan sakit ya Tuhan, jamah ya Bapa. Kau dengarkanlah ya Tuhan permohonan mereka, memohon pertolongan kesembuhan daripada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan ya Bapa. Biarlah dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan menyucikan ya Bapa di sorga, mengampuni mereka dan menyembuhkan mereka ya Tuhan Yesus dari sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasihlah Bapa di sorga atas kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang hilang punca pendapatan ya Bapa. Ramai anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengalami kehidupan atau kemurungan dalam kehidupannya Bapa, karena mengalami kekurangan ataupun kehilangan punca pendapatan ya Tuhan, disebabkan oleh pandemik ini ya Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon ya Tuhan Yesus Kristus, supaya Engkau menjamah hati mereka, Engkau kuatkan hati mereka ya Bapa, Engkau pulihkan hati jiwa roh mereka ya Tuhan, supaya mereka sentiasa terus-menerus mencari Engkau ya Tuhan, sekalipun di dalam kekurangan atau apa juga masalah ya Tuhan, tetap Engkau didahulukan, tetap Engkau yang akan dicari ya Tuhan, dimuliakan dan diagungkan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah pertolongan daripada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus akan mereka perolehi ya Tuhan Yesus Kristus. Hindarkan mereka daripada kuasa-kuasa kegelapan dari roh-roh jahat yang coba mengganggu ataupun yang coba mengambil kesempatan ya Tuhan di dalam masalah yang mereka hadapi ya Tuhan. Biarlah semua itu disingkirkan ya Bapa. Biarlah anak-anak-Mu ya Tuhan sentiasa bersukacita ya Tuhan, apapun juga yang dihadapi, dialami ya Tuhan. Biarlah sukacita damai sejahtera sentiasa ada, karena kami yakin percaya Tuhan, Engkaulah sumber semua segalanya itu ya Tuhan. Engkaulah sumber kebahagiaan ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber segala-galanya ya Bapa di sorga. Kasih-Mu besar ya Tuhan, kasih-Mu sempurna ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas
Campur tangan-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu ini berada ya Tuhan. Biarlah mereka sentiasa teguh iman percaya mereka terhadap Engkau ya Tuhan Yesus, karena Engkau menolong, Engkau memelihara mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk uang kantung kolekta. Kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus, biarlah pada hari ini ya Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu mengikuti ibadah ini ya Tuhan, dan akan memberi ya Bapa di sorga, biarlah memberi dengan sukacita ya Tuhan. Engkau taruhkan di dalam hati mereka damai sejahtera ya Tuhan Yesus Kristus, dan bersukacita ya Tuhan di dalam melaksanakan ataupun di dalam memberi ya Tuhan, karena ini semua adalah untuk pelayanan ya Tuhan, ataupun untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa di sorga. Berkati tangan anak-anak-Mu yang memberi ya Tuhan, begitu juga anak-anak-Mu yang tidak berkesempatan memberi ya Tuhan pada hari ini. Berkati juga ya Tuhan, berkati kehidupan, kesehatan mereka semua ya Tuhan Yesus Kristus, dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu ya Tuhan, terima kasih Bapa atas kemuliaan-Mu, atas kemurahan-Mu ya Tuhan terhadap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sesungguhnya ya Tuhan kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Namun Tuhan, hati jiwa roh kami ya Tuhan sentiasa kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menguasai kami ya Bapa di sorga, dan biarlah kami sentiasa bersukacita di dalam kami memberi ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami datang juga kepadamu di dalam ibadah ya Tuhan hari ini. Kami bersyukur ya Bapa di sorga, karena kami dapat mengikuti ibadah pada hari ini ya Tuhan Yesus Kristus. Semua itu adalah karena anugerah daripada Engkau ya Tuhan. Sekalipun kami beribadah secara alam maya ya Tuhan Yesus Kristus, tapi kami yakin percaya ya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan, dan firman-Mu tidak pernah berubah ya Bapa di sorga. Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu akan mendengar firman ya Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan Yesus Kristus sentiasa ada di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang kami agungkan, kami muliakan, kami percaya ya Bapa di sorga, hari ini, saat ini ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan menjamah setiap anak-anak yang mengikuti ibadah ya Tuhan, ibadah online atau alam maya ini ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati rapi semuanya ya Bapa di sorga, dimanapun berada ya Tuhan Yesus Kristus. Hanya kuasa-Mu ya Tuhan yang hadir di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan, atau dimanapun anak-anak-Mu berada ya Tuhan beribadah, Tuhanlah yang berada di tengah-tengah. Tuhan, kuasa-Mu lah yang ada ya Tuhan bersama-sama dengan anak-anak-Mu, sehingga sukacita, damai sejahtera ya Tuhan mereka rasakan ya Tuhan. Berkat melimpah daripada Engkau mereka rasakan ya Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah Allah yang agung ya Tuhan, Engkaulah Allah yang mulia ya Bapa di sorga. Tuhan, biarlah sekali lagi kami mohon ya Tuhan, ibadah hari ini ya Tuhan berlangsung di dalam kuasa-Mu ya Tuhan, berlangsung di dalam naungan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, supaya anak-anak yang menyertainya Tuhan diberkati dimanapun berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya Tuhan, haleluya, 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 amin. Jemaat Tuhan dikasihi dalam Yesus Kristus, mari pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan setianya dalam hidup kita, sepanjang hidup kita. Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih
yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Haleluya Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan. Onsikau ginawaku. Sementara kita memberi kepada Tuhan, mari kita angkatkan pujian ini. Haleluya. Kalau dapat menari, kita menari. Onsikau ginawaku, Kumadia Tuhan, ngawi kosiananmu kumadahai, kosoro bukasari. Royohon ku ngarannu, sontop swangi nawoku, iya noi olidang patahakonku, itiko posionku. Yesus noralando katapatan, Yesus noralando koposion, Yesus no gampamasi ngawi tulun sanan iti suang pamagunan. Royo-royo honmu ngarannu Tuhan, soro-soronku ikosianan. Dapat tunggang ko Yesus mantanin kapatayan, inamasi kodahan. Onsikau ginawaku, onsikau ginawaku, Kumadia Tuhan, ngawi kosianannu kumadahai, kosoro bukasari. Royohon ku ngarannu, sontop swangi nawoku, iya iyo lidang patahakonku, itiko posionku. Yesus noralando katapatan, Yesus noralando koposion, Yesus no gampamasi ngawi tulun pensanan, iti suang pamagunan. Royo-royo honnu ngarannu Tuhan, soro-soronku ikosianannu. Dapat tunggang ko Yesus mantari kapatayon, inamasi korai.
di suang pemagunan. Royo-royo hongku ngaranu Tuhan, soro-soronku ikut sianganmu. Noko tunggang ko Yesus, manta di kapatayon, nina masih kodai. Noko tunggang ko Yesus, manta di kapatayon, nina masih kodai. Noko tunggang ko Yesus, manta di kapatayon, nina masih kodai. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan dalam pujian Bahaka Inasianku. Inasianku anduli koraino paino kasuang huhuangon tanah itu marnoyo kawi. Bahaka inasianku pailan sandra kotohmu, kotohmu sino sining kogno onsoy koraino amalai. Anduli pahakaku, anduli pahakaku, raralan kaayahan laing ngali bungu tanah asuam kasaukan aila ampus no. Mari kita dengar musik memuji Tuhan. Bahaka inasianku, bahaka inasianku, anduli koraino paino kasuang huhuangon tanah itu marnoyo kawi. Bahaka inasianku, bahaka inasianku, pailan sanda kotohmu, kotohmu sino sining kogno onsoy koraino amalai. Bahaka anduli bahakaku, raralan kaayahan laing ngali bungu tanah asuang kasaukan aila aila rampus no. Anduli pahakaku, raralan kaayahan laing ngali bungu tanah asuang kasaukan aila aila rampus no. Laing ngali bungu tanah asuang kasaukan aila aila rampus no. Laing ngali bungu tanah asuang kasaukan aila aila rampus no. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama angkatkan pujian ini kepada Tuhan.
sungguh besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. memang benar saudara-saudara. Begitu besar kasih setianya Tuhan di sepanjang hidup kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur untuk kebersamaan kami di dalam ibadah online pada hari ini. Kami mohon supaya Roh Kudus-Mu menyertai setiap pribadi kami, secara khusus saat kami mendengar firman-Mu. Terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang kami di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, ini doa permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya akan berkongsi tentang doa, ya, tentang doa. Saya percaya tema tentang doa ini tidak asing bagi kita, bahkan mungkin lebih ramai di antara kita yang berpengalaman berdoa daripada yang sedang bercakap. Tetapi hati saya tergerak untuk mengajak kita untuk belajar dan terus belajar tentang doa. Dan secara spesifik tema firman Tuhan pada pagi ini yaitu berdoa dengan iman. Kalau kita menghayati tema ini, berdoa dengan iman, ini berarti kita diminta bukan hanya sekadar berdoa, tetapi berdoa dengan iman. Saya tidak terikat kepada satu teks di dalam menjelaskan tentang berdoa dengan iman, tetapi saya mengutip beberapa ayat, ya, berkaitan dengan tema ini. Mari kita melihat di dalam Mazmur 66 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membaca dalam terjemahan bahasa Malaysia. Demikian firman Tuhan. Andai kata aku membiarkan dosa dalam hatiku, pasti Tuhan tidak akan mendengar aku. Tetapi sesungguhnya Allah sudah mendengar aku. Dia telah mengabulkan doaku. Aku memuji Allah karena Dia tidak menolak doaku dan tidak berhenti mengasihi aku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dia berkata seperti ini. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Kalau kita hayati kata-kata si pemazmur dalam teks ini sangat mudah dipahami, ya. Karena di mana pemazmur berkata bahwa seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar, ya. Jadi kalau kita berdoa, saudara, pastikan supaya tidak ada niat jahat di dalam hati kita, ya, yang terselit atau yang tersimpan, yang belum kita akui sebelum kita berdoa memohon kepada Tuhan. Dan apalagi kalau di dalam doa kita itu, yaitu doa yang membuatkan sesama kita mengalami sesuatu yang tidak baik. Karena kadang-kadang di dalam doa ada orang yang mendoakan kejatuhan sesamanya ataupun kejatuhan orang lain. Sedangkan firman Tuhan sudah menegaskan bahwa apapun yang orang lain lakukan dengan kita, tanggung jawab kita sebagai orang beriman adalah hanya berdoa. Berdoa bukan orang itu jatuh, tetapi berdoa supaya orang itu sadar dan bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan arti kata lain, kita mengizinkan Allah yang mengambil tempat bagi pihak kita dan terserah kepada Tuhan. Dan seterusnya pemazmur berkata dengan penuh keyakinan, Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Lalu di dalam doa pemazmur ini, di mana dia menaikkan pujian, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdoa dengan iman bukan berbicara tentang cara.
bukan juga berbicara tentang kekerapan. Berapa kali kita berdoa dalam satu hari. Tetapi berdoa dengan iman ini berbicara tentang keyakinan kita yang tidak mendua hati pada waktu kita berdoa, dan juga berbicara tentang ketulusan hati kita di dalam doa. Doa ini adalah kehidupan rohani. Dan saya percaya semua kita tahu bahwa doa itu adalah kehidupan rohani ataupun napas rohani di dalam hidup kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Tidak berdoa, saudara, berarti rohani kita mati atau tidak hidup. Bukan lagi lemah, tetapi kalau kita tidak berdoa, sedangkan kita ini pengikut Tuhan Yesus, ya, rohani kita bukan sejak lemah. Ini menurut penelitian saya secara pribadi, ya, pendapat. Tetapi orang Kristen yang tidak berdoa bukan sejak lemah, tetapi rohaninya mati. Dan orang Kristen yang menjalani hidup tanpa doa adalah orang Kristen yang menjalani hidup tanpa kuasa. Jadi kalau kita tidak ada kuasa dalam hidup kita, mudah sekali iblis, bahkan sesama kita yang mungkin tersilap sedikit dengan kita, mudah sekali kita jatuh dalam dosa kemarahan ataupun dosa yang membuatkan kita membenci seseorang. Orang Kristen yang tidak suka berdoa adalah orang Kristen yang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Walaupun dia orang Kristen, tetapi saya berpendapat, ya, bila saya menghayati bahwa kalau kita berkata bahwa saya adalah orang Kristen, saya adalah pengikut Tuhan Yesus, tetapi kita tidak berdoa, itu berarti kita tidak percaya kepada Tuhan kita. Saudara, tujuan doa yang paling utama adalah hubungan akrab dengan Tuhan dan bukan permohonan. Ini suatu pengulangan, ya. Hubungan akrab. Kita sebagai ibu bapak di dalam keluarga Kristen, bagi kita yang sudah berkeluarga lah, ya, coba kita imbas kembali tentang anak-anak kita. Setiap anak-anak kita ini temperamen mereka ataupun cara ataupun gaya hidup mereka itu tidak sama. Tetapi kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk memberi yang terbaik kepada anak-anak. Kalau kita perhatikan anak-anak kita yang suka rapat dengan kita, ya, bukan kita pilih kasih, tetapi suka rapat dengan kita, anak kita yang berusaha untuk memahami kita sebagai orang tua, supaya apa yang kita minta tolong ataupun suruh mereka mengerjakan sesuatu, mereka dapat laksanakan dengan betul, tanpa mereka meminta sesuatu pun. Kita sebagai ibu bapak berpikir yang terbaik untuk anak-anak kita. Inilah yang saya katakan bahwa tujuan doa yang paling utama adalah hubungan akrab dengan Tuhan dan bukan permohonan. Bila kita ada hubungan akrab dengan Tuhan di dalam doa, Tuhan mengetahui apa yang menjadi keinginan kita, ya. Sebelum kita menyatakan, meluahkan keinginan kita kepada Tuhan, Tuhan sudah mengetahui, dan Tuhan akan melaksanakan ataupun memberi apa yang kita perlukan, bahkan lebih daripada apa yang kita perlukan. Dengan arti kata lain bahwa di dalam hubungan akrab kita dengan Tuhan, hati kita dikuasai oleh cinta kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Doa juga, saudara, adalah pertahanan rohani. Orang Kristen supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi kalau kita mau rohani kita kuat, berdoalah dengan iman. Ada dua garis besar yang saya kongsikan bersama untuk kita pada hari ini. Yang pertama, kenapa kita harus berdoa dengan iman? Ya, ini bentuk garis besar berbentuk pertanyaan. Kenapa kita harus berdoa dengan iman? Saudara, ingatlah bahwa berdoa adalah suatu perintah penting dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan demikian juga dengan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, ya. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, dan secara khusus di masa pandemik ini, mari kita berdoa dengan iman.
ya, supaya jangan kita jatuh di dalam pencobaan. Jadi bukan hanya sekadar berdoa, tetapi berdoa dengan iman. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 40b dikatakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan dalam terjemahan bahasa Malaysia dia berkata, berdoalah agar kamu tidak berdosa ketika menghadapi cobaan. Ya. Bagaimana kita mempertahankan iman kita supaya tetap teguh untuk ikut Tuhan melalui doa. Ya, perlu kita berdoa dengan iman supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, dan sangat penting berdoa dengan iman supaya pada waktu kita digodai oleh pelbagai pencobaan kita tidak berbuat dosa. Pada waktu kita mengalami pencobaan, cabaran hidup, pastikan supaya iman kita tetap terarah kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya di dalam hidup kita. Dengan arti kata lain, kita tetap setia walaupun masalah yang kita hadapi itu bertubi-tubi. Doa adalah pelindung dari serangan musuh dan senjata rohani yang ditakuti oleh iblis. Tetapi bagaimana dengan orang yang hanya sekadar berdoa, tidak percaya, tidak sungguh-sungguh? Tidak ada arti doa seperti itu. Saudara, sebab itu berimanlah apabila kita berdoa dimanapun kita berada dan apapun situasi yang kita hadapi. Situasi yang kita hadapi di kampung tidak sama dengan situasi yang dihadapi oleh jemaat yang berada di bandar, ya. Jadi yang paling penting di sini, dimanapun kita berada, berimanlah apabila kita berdoa dimanapun kita berada dan dalam apapun situasi yang kita hadapi. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa dengan iman? Yaitu berdoa dengan iman dapat mengatasi semua cabaran hidup yang menggunung, ya. Berdoa dengan iman dapat mengatasi semua cabaran hidup yang menggunung. Maksudnya pada waktu kita mengalami masalah, ya, kita dapat mengatasinya dengan iman yang teguh di dalam doa. Dengan arti kata lain, kita bukan ikut jalan pintas di dalam mengatasi masalah, tetapi berani berhadapan dengan cabaran melalui iman kita di dalam doa. Di dalam Matius pasal 17 ayat 20 terjemahan bahasa Malaysia dikatakan, ketahuilah jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada bukit ini, beralihlah ke sana, dan bukit ini akan beralih. Kamu dapat melakukan apa saja. Bukit di sini ataupun gunung di sini berbicara tentang masalah yang sudah bertumpuk-tumpuk. Tetapi apabila kita berdoa dengan iman, ya, berdoa dengan iman ini pada waktu kita mengalami masalah, saudara, ini juga berbicara tentang penyerahan kita yang total kepada Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kepada Dialah kita menggantungkan seluruh hidup kita. Dan masalah yang menurut manusia mustahil, tidak mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita melewati cabaran, serangkaian cabaran hidup, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita dapat melewati cabaran itu dengan sukses ataupun berjaya. Dan ingatlah bahwa doa dengan iman dapat mengatasi semua cabaran hidup yang menggunung ataupun sebanyak manapun. Saya tidak tahu apa masalah saudara, apa pergumulan saudara. Tetapi satu hal yang kita belajar daripada teks ini dalam pembacaan sebentar tadi, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, tidak perlu besar, ya, biji sesawi itu kecil, kamu dapat berkata kepada bukit ini, beralihlah ke sana, dan bukit ini akan beralih. Dengan arti kata lain bahwa apapun cabaran yang kita hadapi, bila kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita, mengaku ketidakmampuan kita, dan memohon belas kasihan, pertolongan daripada Tuhan, Tuhan dapat menolong kita, ya.
Tuhan dapat menolong kita. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, dalam konteks ini Yesus menyembuhkan seorang anak yang dirasuk roh jahat, ya, konteks ayat ini. Saudara, setiap kata-kata kita melalui doa bila diungkapkan atau diucapkan dengan penuh iman, ingatlah bahwa sangat besar kuasanya. Jadi bukan berapa kali kita berdoa, tetapi pada waktu kita berdoa, pastikan supaya kita ada iman di dalam doa. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah berapa kali pun kita berdoa dalam satu hari, kalau tidak ada iman di dalam doa, kita tidak akan mendapat jawaban doa dari Tuhan. Contoh yang saya ambil di sini, seandainya kita memiliki anak yang emosinya cepat meledak, ya, ataupun pemarah, ya, boleh kita berdoa dengan mereka, ya, dapat kita berdoa dengan mereka dengan iman. Sebagai satu contohnya begini, pada waktu kita berdoa dengan anak kita, sebut nama mereka. Sebagai contoh, anak saya, ya, anak saya Gituan, ini contoh saja. Gituan, kamu akan menjadi anak yang baik, dapat menguasai emosi yang tidak baik, dan kamu pasti akan diberkati oleh Tuhan untuk mendapatkan emosi yang baik dan emosi yang memuliakan Tuhan dan lain-lain. Maksudnya di sini adalah, ini adalah suatu keyakinan, walaupun itu belum kita dapat apa yang kita harapkan daripada anak-anak, tetapi kita mengungkapkan doa dengan iman, ya. Dan saya terus terang saja, saya selalu berdoa kepada anak-anak seperti itu. Tidak sama cara kita berdoa, tetapi saya suka berdoa seperti itu setiap mereka. Contohnya anak saya yang sulung, saya lepaskan kata-kata doa. Seandainya kalau dia marah-marah, saya katakan bahwa kamu anak yang baik, kamu dapat menguasai emosi kamu karena kamu percaya kepada Tuhan dan sebagainya. Jadi ini salah satu contoh. Kita menubuatkan tentang hal-hal yang baik berlaku, ya, di dalam doa. Dan jangan kita menubuatkan di dalam doa tentang tidak ada penyelesaian terhadap setiap masalah. Kalau kita mengungkapkan iman di dalam doa, harapan kita, itu pasti akan berlaku tepat pada masa dan waktu Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus berdoa dengan iman? Saudara, berdoa adalah cara utama ataupun cara yang paling utama kita menyampaikan keinginan hati kita kepada Tuhan, ya. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, bila kita ada keinginan yang baik, ya, saya katakan keinginan yang baik, jangan ragu-ragu menyampaikannya kepada Tuhan, ya. Jangan kita minta sesama kita untuk menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan. Jangan kita minta pastor untuk menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan. Bukan berarti tidak boleh, ya. Tidak salah kalau kita minta didoakan. Kalau ada pastor dalam sidang ataupun pastor yang kita biasa, tidak salah kita minta didoakan. Tetapi jangan terlalu mengharap didoakan, nanti kita menjadi manja rohani. Ya, saya juga sebagai pastor, saya minta doa kepada mama saya secara pribadi, kepada keluarga saya, dan kepada sesama pelayanan. Demikian juga dengan mereka kepada saya. Dengan arti kata lain, saling mendoakan, tetapi ada masa-masa di mana kita mengalami suatu keadaan yang tidak ada tempat kita untuk meluahkan isi hati kita. Dan jangan tunggu sampai mengalami hal seperti itu baru kita berani berdoa, datang kepada Tuhan secara pribadi. Adalah lebih baik perlu kita datang kepada Tuhan sebelum kita mengalami pengalaman yang teruk, ya. Dan bila kita berani menghadap takhta Tuhan, maksudnya datang kepada Tuhan secara pribadi, yakinlah Tuhan tidak marah. Bahkan Tuhan lebih senang karena dosa kita ditebus oleh darah Kristus yang tertumpah untuk menyucikan dosa kita.
Banyak hal-hal yang membuatkan kita khawatir pada saat ini. Dan saya tidak perlu ceritakan itu dengan panjang lebar, tetapi yang pastinya dimanapun orang ataupun jemaat berada, baik yang berada di kampung ataupun di pekan ataupun di bandar, ada pergumulan-pergumulan tersendiri. Ya, ada orang yang mempunyai kawangan banyak. Dengan arti kata lain bahwa dia tidak kekurangan apapun, tetapi masalah dia adalah bimbang saja. Ini juga suatu keadaan yang membuatkan keadaan dia tidak baik, tidak dapat menikmati hidup. Tetapi ada orang yang sederhana tetapi dia happy karena dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan dia tidak takut dengan cabaran. Jadi ini yang ketiga mengapa kita harus berdoa dengan iman, yaitu inilah cara kita yang paling utama menyampaikan keinginan hati kita kepada Tuhan. Oke, poin yang kedua dan yang terakhir, bagaimanakah kita yakin bahwa doa-doa kita dijawab oleh Tuhan? Bagaimana kita yakin? Yang pertama, kita yakin bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan apabila kita berdoa dengan penuh kepercayaan akan kasih dan kuasa-Nya. Ya. Kalau kita melihat kepada pribadi kita, memang kita tidak sempurna, ada saja kelemahan, kesilapan kita yang membuatkan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi kita memiliki keyakinan yang pasti apabila kita berdoa dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan itu kasih dan Tuhan itu tetap menunjukkan kuasa-Nya kepada setiap orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Di dalam Matius pasal 21 ayat 22 berkata, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Saudara, doa dan iman itu berjalan seiring. Ia tidak boleh dipisahkan, ya. Dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Bagaimana kita tahu bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan adalah, ingat, yang pertama itu adalah berdoa dengan penuh kepercayaan dan kita akan menerimanya. Kenapa kita yakin menerima? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan balas kasihan, ya. Dan dia tetap menjawab setiap permohonan kita. Tetapi ada peringatan firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 bahwa kalau kita berdoa dengan iman, pastikan supaya doa kita itu seiring dengan perbuatan, ya. Oke. Saudara, Tuhan tidak tertarik dengan cara berdoa yang dilaksanakan tanpa iman. Memang sangat kreatif kalau kita ada cara-cara tertentu berdoa, dan sebenarnya itu sangat baik, ya. Tetapi Tuhan tidak tertarik dengan cara berdoa yang dilaksanakan tanpa iman. Tuhan menuntut iman di dalam doa. Tetapi adalah bahkan alangkah lebih baiknya kalau ada cara-cara yang kita laksanakan pada waktu kita berdoa dan disertai dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu sangat baik. Tetapi yang paling dicari oleh Tuhan pada waktu kita berdoa adalah kita memiliki iman di dalam doa. Saudara, Tuhan juga tidak tertarik dengan iman kita tanpa perbuatan, ya. Tuhan tidak tertarik dengan iman kita tanpa perbuatan, yaitu beriman, berdoa, dan harus kita melakukan sesuatu. Saya sangat percaya bahwa kita paham apa maksud ini, ya. Kalau kita berdoa supaya anak-anak kita berjaya dalam pendidikan, harus ada perbuatan yang kita laksanakan, yaitu membantu mereka untuk mendidik, bukan membantu mereka untuk menjawab, tetapi ada sesuatu yang kita lakukan, bagaimana mereka menjadi bijaksana. Dan di dalam keluarga saya terus terang saja memang istri saya yang selalu, ya. Tapi bagaimanapun saya kadang-kadang juga memperhatikan dan membantu istri dalam mendidik anak-anak. Saudara,
Kita tidak boleh berkata, Tuhan, doa saya seperti kemarin juga, paham-pahamlah keperluan saya Tuhan. Karena Tuhan tidak tertarik dengan iman yang tanpa perbuatan, ya. Tuhan tidak tertarik dengan doa tanpa perbuatan, yaitu secara sengaja untuk berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan tidak boleh kita menyuruh Tuhan untuk memahami keperluan kita. Memang pun Tuhan paham dengan keperluan kita, ya. Seperti Bartimius, seorang yang buta. Dia datang kepada Tuhan, ya, berteriak-teriak, dia datang kepada Tuhan. Dan seperti Tuhan Yesus di dalam cerita itu, dia tidak paham keperluan Bartimius. Sehingga Tuhan Yesus bertanya, apa yang engkau kehendaki supaya saya perbuat bagimu? Lalu Bartimius menjawab, Rabuni, yang berarti supaya aku dapat melihat. Jadi cerita itu menunjukkan bahwa Tuhan senang dengan setiap anak-anaknya yang menyatakan keperluan kita kepada Tuhan secara spesifik di dalam doa, ya. Jadi jangan kita berdoa, Tuhan saya tahu kau sangat paham keperluan saya, dan doa saya seperti kemarin juga. Jadi tidak boleh seperti itu. Saudara, Yesus adalah teladan yang sempurna dalam berdoa. Walaupun Yesus itu adalah Tuhan, dia tetap juga berdoa, ya. Yesus lakukan ini sebagai teladan bagi kita sepanjang zaman, ya. Inilah iman Kristen kita tentang ketuhanan Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa dia adalah anak Allah. Kita percaya bahwa dia adalah Allah. Dan karakter Allah ada pada Tuhan Yesus. Dan Yesus itu adalah gambar wujud Allah yang kelihatan. Dan kasih Allah itu dinyatakan kepada manusia melalui Yesus Kristus, ya, yang mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menggantikan hukuman, yang dimana hukuman itu seharusnya kita yang menerimanya. Dan Yesus ini adalah pendoa kita, ya. Dia berdoa untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Bagaimana kita yakin bahwa doa-doa kita dijawab oleh Tuhan? Yang kedua yaitu, walaupun kita adalah orang biasa, namun apabila kita berdoa dengan penuh iman, doa-doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan menurut waktunya dan caranya. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18 berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa, tetapi dia sungguh-sungguh berdoa, ya. Dan kalau kita perhatikan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, di sana mengatakan pada waktu kita berdoa, Yakobus berkata bahwa hendaklah ia memintanya di dalam iman dan sama sekali jangan bimbang seperti Elia lah, ya. Karena orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, maukah doa saudara dijawab oleh Tuhan? Sudah tentu kita mau. Pertanyaan yang kedua, pernahkah saudara berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh? Kalau kita mau doa kita dijawab oleh Tuhan, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh tanpa mendua hati. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 sebentar tadi. Kita harus ingat, iman dan emosi di dalam doa itu tidak sama. Iman itu berbicara tentang keyakinan kita terhadap doa kita, walaupun kita belum menerimanya.
di dalam Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-24, di mana Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Inilah doa di dalam iman, ya. Walaupun kita berdoa dan walaupun kita belum mendapat apa yang kita doakan, permohonan kita itu didahului dengan percaya. Maka apa yang kita percaya itu akan diberikan kepada kita sesuai dengan masa dan waktu atau cara Tuhan untuk menjawab doa kita. Yang kedua, doa dengan emosi. Seperti nabi-nabi Baal berdoa sampai kerasukan. Ya, ini doa emosi ini. Kita boleh lihat ini dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai ayat yang ke-40, di mana Elia dan nabi Baal di Gunung Karmel, ya. Dan untuk cerita dengan lebih jelas kita perhatikan sampai nabi-nabi Baal ini, ya, berdoa dengan emosi. Mereka menggores-gores tubuh mereka dan mereka meronta-ronta sampai mereka kerasukan, ya. Bukan kerasukan Roh Kudus tetapi kerasukan roh jahat. Jadi itu adalah doa emosi, di mana mereka memaksa Tuhan mendengar doa mereka, tetapi Tuhan tidak dengar doa mereka. Sebagai penutup daripada firman Tuhan pada pagi ini, saudara, mari kita menjadikan berdoa ini sebagai gaya hidup atau kegiatan rohani kita, ya. Jadi ini yang seharusnya kita yang ada di dalam hati kita, ya. Jangan tunggu ada program berdoa atau ada persekutuan doa baru kita berdoa. Mari kita menjadikan berdoa ini sebagai kegiatan rohani. Salah satu praktik hidup doa sebagai kegiatan rohani, saya masih ingat, ya, tentang kehidupan nenek saya secara pribadi. Ya, sebelum pergi kebun, ya, dia berdoa. Ya, saya pun ikut sama berdoa. Dan sampai di kebun berdoa, sebelum balik dari kebun berdoa, sampai di rumah berdoa. Dan saya percaya banyak di antara bapak-bapak rohani kita seperti itu, ya, satu ketika dahulu, ya. Ini doa yang sebagai gaya hidup. Iya, walaupun mereka jadikan doa itu sebagai gaya hidup, bukan berarti itu suatu kebiasaan yang biasa-biasa dan tidak ada iman dalam doa, tapi suatu gaya hidup yang dimana mereka beriman pada waktu kita berdoa, pada waktu mereka berdoa, walaupun dengan doa yang sederhana. Saudara, bila kita sadar bahwa doa ini adalah kehidupan rohani kita, kita seharusnya takut menjalani hidup ini ataupun menjalani kehidupan rohani kita tanpa berdoa setiap hari. Bagi saya secara pribadi, saya takut, ya. Sebelum saya berdoa, saya takut untuk melakukan apa saja kegiatan pelayanan. Bahkan pergi di pakan pun saya takut. Saya tidak tahu dengan kita, tapi saya percaya kita yang percaya Tuhan ini memang kita ada perasaan takut apabila kita tidak mengandalkan Tuhan. Sebab itu mari berdoa, walaupun doa kita itu hanya sepatah 2-3 kata. Karena Tuhan melihat iman kita di dalam doa. Bagi orang beriman, saudara, tidak ada hari tanpa berdoa. Apakah kita beriman sepenuhnya kepada Tuhan Yesus atau hanya sekadar beriman kepadanya? Orang yang sungguh-sungguh beriman, ingat, orang yang sungguh-sungguh beriman, tidak ada hari yang dia lewati tanpa doa. Mari kita imbas kembali tentang kehidupan doa kita selama ini. Apakah kita berdoa dengan iman atau hanya sekadar berdoa? Saudara kita, ya, saya katakan saudara kita Muslim, mereka memiliki 5 waktu berdoa setiap hari. Itu sangat baik, ya. Tetapi sebenarnya kita sebagai orang Kristen memiliki setiap waktu atau setiap masa untuk berdoa kepada Tuhan. Sebab itu saudara, setiap kali kita berdoa, berdoalah dengan iman. Jadi untuk hari ini, perkongsian firman Tuhan yang sangat sederhana sampai di sini.
Namun saya sangat percaya bahwa untuk mempraktikkan berdoa dengan iman ini bukan satu hal yang mudah. Kita harus mengakui itu kalau kita gagal, ya. Dan mari kita datang kepada Tuhan dan memohon belas kasihan keampunan daripada Tuhan. Karena berapa banyak kita berdoa tanpa iman, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebenarnya berdoa tanpa iman itu mungkin boleh dikatakan itu adalah dosa. Karena kita ini orang Kristen yang berdoa tetapi tidak percaya. Boleh dikatakan itu sebagai suatu dosa kita di hadapan Tuhan, ya. Mari kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami kembalikan ucapan syukur di hadapan-Mu dan terima kasih atas firman-Mu, menegur kami bersama supaya kami berdoa dengan iman. Mungkin selama ini Bapa, kami mungkin selalu berdoa tetapi tanpa iman di dalam doa. Ampuni kami Tuhan. Kami mohon supaya setiap kali kami berdoa tanpa iman kepada Tuhan Yesus dalam doa, kami mohon supaya Tuhan mengampuni kami, menyucikan seluruh hidup kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kiranya Tuhan terus memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada pada saat ini. Dan secara khusus bagi jemaat-Mu yang berada di perantauan, kami tidak tahu apa masalah yang mereka alami pada saat ini. Namun ada beberapa pribadi yang kami kenal pasti tentang mengalami masalah. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa pada saat ini. Beri iman yang teguh kepada mereka, dan biarlah mereka berdoa kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan memperkenankan doa mereka, kiranya Tuhan menjawab setiap seru doa mereka. Kiranya setiap pergumulan hidup yang mereka alami tidak membawa mereka untuk menjauhkan diri daripada hubungan akrab dengan Tuhan, melainkan setiap pergumulan yang mereka hadapi membawa mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan firman-Mu adalah iya dan amin, dan firman-Mu sangat berkuasa apabila kami laksanakan firman Tuhan ini dengan iman. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami, dan kami tutup acara ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini firman Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin. Siko ginawaku, Tumadia Tuhan, Nawi kosiananku madahai, Kosoroku kasari.